Ini harus disettle secara terhormat, diselesaikan berwibawa bermartabat di pengadilan. Di pengadilan. Pastikan aja nanti Pak Jokowi untuk datang pengadilan, nggak usah pakai wakil atau Zoom. Kami udah siapkan 1000 pertanyaan nanti di pengadilan, gitu loh. Harusnya pihak pro Jokowi kecewa sama Pak Jokowi kok dikasih RJ itu, dituntaskan di pengadilan. Bertanggung jawablah. 7 pasal ini datang di pengadilan, ayo kita pulihkan nama baik Pak Jokowi. Datang ke pengadilan langsung, tidak live, tidak Zoom, tidak tanpa perantara, tanpa hanya catatan. Ayo kita tuntaskan. Apakah Jokowi berani datang ke persidangan itu adalah tantangan respons Sianipar jika kasus ini naik ke P21? Karena berkas Roy Suryo dan kawan-kawan ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Apakah naik ke B21 atau tidak? Akan tetapi jika naik ke B21, apakah Jokowi berani datang ke persidangan dan menghadapi cecaran dari respons Sianipar? Karena respons Sianipar sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, bahkan ribuan pertanyaan. Bang Damai dan juga Bang Egy bisa dapat SP3 karena apa menurut Anda alasannya? Minta maaf lah. Ya, maaf. Pasti itu. Meskipun disangkal, tapi kan ada satu waktu saya dengan Muhammad Rahmat itu berdiskusi secara live, itu kan jelas dikatakan sekuensnya. Ada permintaan maaf, ya, ada saling mendoakan, terus bahkan ada berangkulan. Silakan bantah Muhammad Rahmat, jangan kami. Gitu loh. Ya. Jadi yang pasti bagi saya ini egoisme sih. Bang DHL, bagaimana kita berdiskusi panjang tanggal 15 April. Untuk apa? Untuk Republik ini. Perbaikan sistem seleksi KPU mendatang. Ini bukan masalah personal kita. Masalah Roy Suryo, DHL, Rismon, Tifa, bukan. Supaya ada perbaikan sistem seleksi KPU ke depan. Ada transparansi, kebutuhan rakyat untuk transparan. Jangan sampai ada lagi wapres yang nggak lulus SMA. Diloloskan cawapres itu nggak lulus SMA, hanya modal surat keterangan yang abal-abal itu. Jangan sampai itu terjadi. Ini demi Republik kita, bukan masalah Egy Sujana, Rismon, siapa? Rismon, apalagi Rismon, siapa? Rakyat jelata. Ya. Jadi kalau ini kan, saya kembali lagi ingat ke perkataan Pak Joko Widodo bahwa ini harus disettle secara terhormat, diselesaikan berwibawa bermartabat di pengadilan. Di pengadilan. Saya akan datang meskipun ada kalimatnya condition kalau diminta oleh hakim. Nah pertanyaannya, pastikan aja nanti Pak Jokowi untuk datang pengadilan, nggak usah pakai wakil atau Zoom. Kami udah siapkan 1000 pertanyaan nanti di pengadilan, gitu loh. Itu akan menyelesaikan semuanya. Tetapi, ya, saya heran, kenapa yang pro Jokowi sekarang dengan adanya RJ kok berselebrasi ya? Padahal Pak Jokowi menyatakan harus diselesaikan, dituntaskan di pengadilan secara bermartabat. Nama saya dipulihkan. Betul. Kalau semua nanti RJ, gak terpulihkan dong namanya Pak Jokowi. Kalau semua nanti RJ, kami datang, RT datang, RJ, yang lain lagi datang, RJ. Nama Pak Jokowi akhirnya menggantung. Harusnya pihak pro Jokowi kecewa sama Pak Jokowi kok dikasih RJ itu. Dituntaskan di pengadilan. Asalkan Pak Jokowi menjaga janjinya datang di pengadilan untuk menghakimi kami. Karena pasal 7 pasal loh ini, Pak Jokowi sendiri yang melaporkan kami 7 pasal. Bertanggung jawablah. 7 pasal ini datang di pengadilan, ayo kita pulihkan nama baik Pak Jokowi, gitu loh. Dengan one condition, kalau saya one condition, meskipun inkonsistensi Pak Jokowi ini udah di mana-mana lah inkonsisten. Datang ke pengadilan langsung, tidak live, tidak Zoom, tidak tanpa perantara, tanpa hanya catatan. Ayo kita tuntaskan. Jadi Anda merasa dipecah dengan apakah Jokowi berani datang ke persidangan jika kasus ini naik ke P21? Ya, ini sangat meragukan buat kita semua ya, karena kita semua tahu ya Jokowi ini di beberapa persidangan juga tidak datang ke pengadilan, padahal sudah janji akan datang ke pengadilan. SP3 kepada Bang Egy dan juga Bang Damai. Sekali lagi, kalau dipecah itu seolah-olah ini kebutuhan personal RRT dan lainnya. Ini kebutuhan Republik ini mengetahui riwayat pendidikan presidennya yang 2 periode. Nggak ngaruh bagi saya. Bahkan di kasus Jessica Woso, saya sendiri terus berteriak manipulasi barang bukti digital oleh Puslap Polri. Saya sendiri berani. Yang lain mundur pun saya akan maju. Betul. Ini bukan masalah DHL, ES. Rakyat perlu tahu. Betul, di kasus Jessica Woso juga, mana siapa yang berani berbicara, yang berani berteriak seperti respons Sianipar? Nggak ada yang berani berteriak seperti respons Sianipar ya. Semuanya diam, tapi respons Sianipar tetap berjuang terus-menerus ya. Gelar perkara khusus, coba lihat begini aja di meja. Dikatakan udah ditunjukkan.
Begitu. Anda merasa Bang Damai mengkhianati Anda dan kawan-kawan? Nggak mau ke situ ya, biarkan Nggak mau Bang ke DHL yang mengatakan itu. Perbincangan kita panjang by telepon, Ya, oke. semuanya demi negara ini, Bang DHL. Perbincangan kita semuanya demi Republik ini, bukan kepentingan Rismond, Roy, Saya Pipa, lebih dulu DHL. mengatakan seperti itu. Ya. Ah. Kalau nah, Sekarang berubah sikap, kenapa? biar nggak ada dusta di antara kita, surat tadi SP3 sudah saya kirim. Silakan Oke. tayangkan kalau sudah siap. Kita Oke, akan oke. lihat dari poin K meloncat ke poin Belum L. ada Bang, Itu nanti ada. kita keluarkan ya. Ya, Ayo kita keluarkan. silakan. Kita sudah bicarakan. Silakan. Anda berbelot, Anda tidak setia kawan versinya Bang Rismond. Oh enggak, saya Karena nggak egois. seperti itu. Saya nggak percaya, seperti itu. Nggak. Nanti beliau umumkan. Saya belum pernah ketemu itu ketika saya datang ke Jogja. Cuma 2 saya minta, Om Roy ajak itu. Kalau ada yang lain itu saya nggak kenal itu orang. Ya, nah, jangan dibuka Mbak, lagi, malah saya nggak ada, buka. Oke. nggak ada pecah di antara kami, nggak ada. Oh, Ini nggak bikin ada. masalah Oke, Jokowi. baik. Nanti saya lanjutkan di Jadi floor. nanti dulu. Perkara ini Ambil. sebetulnya adalah nanti lebih baik Bang Rismond tadi itu sampai ke pengadilan. Supaya apa? Tidak sekedar saling memaafkan, tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana kebenaran yang sebenar-benarnya terungkap. Bagaimana kedoliman tidak jadi kelaziman. Bagaimana akhirnya penonton tidak kecewa. Tetapi kemudian kita bukan senang kita ada berperkara, tetapi masyarakat menunggu kebenaran yang sebenar-benarnya itu. Oke, demi hukum yang mana pertanyaannya nanti. Nah, begitulah ya, ceritanya ini sangat menarik sekali. Tadi pembahasan atau diskusi ini, Rismond Sianipar ini juga mengatakan, bahkan menantang secara tegas, yaitu dengan secara tegasnya dan urat takutnya udah putus ya, Rismond Sianipar ini, dan bahkan berani belak-belakan menantang Jokowi, berani tidak ya untuk datang ke pengadilan jika kasus atau Rismond Sianipar ini kan sudah dilimpahkan ke kejaksaan ya kasusnya ya. Jadi berani tidak gitu ya. Jika kasus ini naik ke P21 tidak dikembalikan ke penyidik ya, atau tidak dikembalikan ke Polda Metro Jaya kasusnya ini yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, apakah berani Jokowi jika kasus ini ke B21 ya dan disidangkan kasus ini ya naik ke persidangan, apakah berani Jokowi ini datang ke pengadilan? Nah, ini tantangan Rismond Sianipar. Jangan sampai diwakili oleh lawyernya, jangan sampai Zoom atau via live itu jangan ya. Maunya Rismond Sianipar, Jokowi datang sendiri ya. Dan Rismond Sianipar sudah menyiapkan ya ribuan pertanyaan buat Pak Jokowi tentunya untuk mencecar Pak Jokowi ya, karena banyak kejanggalan-kejanggalan di sini ya tentang ijazah ini. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, tentunya banyak sekali teman-teman bisa lihat tentang perkembangan dari hari per hari ya. Ada saja penemuan-penemuan baru, temuan-temuan baru ini banyak sekali ya, dari netizen juga banyak sekali yang mengulik, bahkan banyak sekali yang menemukan hal-hal baru ya, contohnya seperti akademik ya, kalender akademik Jokowi ya. Itu juga temuan-temuan baru, foto-foto banyak sekali yang ditemukan. Nah, tentunya ini masyarakat juga banyak sekali yang mendukung perjuangan atau usaha dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Tentunya Rismond Sianipar dan kawan-kawan ini juga mencari terus hal-hal yang baru, karena jika Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak bisa menemukan hal-hal yang baru atau tidak bisa mencari hal-hal yang bisa mematahkan tuduhan Polda Metro Jaya bahwa karena mereka ini kan sudah dijadikan tersangka, mereka ini harus menguatkan tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi ini benar-benar palsu. Nah, Rismond Sianipar dan kawan-kawan Roy Suryo CS ini tentunya harus mencari bukti-bukti baru untuk menangkis atau memperjuangkan apa yang sudah dikatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, katanya kan seperti itu. Rismond Sianipar harus mencari bukti-bukti baru, bahkan harus mematahkan dakwaannya atau tersangkanya gitu ya. Jika Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak bisa mematahkan tersangkanya dan tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, mereka tetap akan masuk ke penjara, bahkan akan masuk ke persidangan, akan duduk di kursi pesakitan mereka semua ini kan gitu ya. Tapi masyarakat dan netizen ini sangat luar biasa mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan, perjuangannya ini sangat luar biasa. Mereka yang tadinya tidak tertarik dan tentunya saat ini ikut tertarik dengan kasus ini karena memang ada saja hal-hal yang baru gitu ya. Banyak sekali masyarakat yang tentunya mereka ini tidak peduli dengan hal-hal ini ya. Akan tetapi sekarang mulai peduli, bahkan beberapa pendukung Pak Jokowi juga mungkin ada saja yang
membelot saat ini ya, yang pro Pak Jokowi tadinya akhirnya sekarang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, karena mereka Roy Suryo dan kawan-kawan ini ada-ada saja gitu ya yang bisa menggiring opini, bahkan meyakinkan masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu gitu ya. Ada-ada saja mereka, ada bukti baru, ada hal-hal baru, bahkan setiap statement-statement yang beliau atau yang mereka rangkum ya di media ini ya, yang dirangkum oleh Roy Suryo ini membuat masyarakat yakin, bahkan pendukungnya juga semakin yakin dan semakin menikmati kasus ini gitu ya. Jadi mungkin masyarakat yang belum tahu tentang kasus ijazah ini juga mungkin lama-lama juga akan semakin tahu jika kasus ini tidak akan berhenti dan tidak akan selesainya gitu ya. Jadi kita memang saat ini dihadapkan dengan hal yang tentunya kita semua bisa merasakan. Kita dihadapkan dengan kasus yang sebenarnya ini remeh-temeh, yang tidak sebenarnya tidak berarti, akan tapi memang terjadi banget ya. Kita semua tahu, kita dua anak bangsa gini gitu ya, ada yang pro ada yang kontra, ini dihadapkan dengan perdebatan ini jadi perdebatan yang sangat luar biasa tiap harinya. Memang kasus ini kita tidak tahu kapan akan selesainya, bahkan ada yang memprediksi bahwa kasus ini akan berakhir di tahun 2035 mungkin seperti itu ya. Bahkan ada yang memperkirakan bahwa kasus ini akan selesai nanti jika kiamat ya, kiamat datang pun ini kasus ini tidak akan selesai. Itu prediksinya kan seperti itu. Akan tapi kita tidak tahu jika kasus ini dipersidangkan dan nanti terbukti asli atau palsu tentang ijazah ini, kita juga nantinya akan mengetahui bagaimana sebenarnya tentang perdebatan ini gitu ya, agar selesai ya teman-teman ya. Presiden yang sangat baik dan presiden yang sangat buruk itu tetap ada ya. Presiden yang sangat buruk tentunya ya, kita mempunyai sebuah isu ijazah yang tentunya dimiliki oleh seorang presiden gitu ya, isu ijazah palsu yang dimiliki oleh seorang presiden gitu ya. Ini presiden yang sangat buruknya jika itu terbukti nanti bahwa ijazah itu asli atau palsu. Akan tetapi harus ada lembaga yang bisa menyatakan dan memberikan status hukum tentang ijazah tersebut. Harus ada lembaga yang bisa memberikan sebuah legalisasi bahwa ijazah itu asli atau palsu. Jadi kita tidak bisa hanya berasumsi bahwa ijazah itu palsu atau asli. Kita harus melalui lembaga terkait menyatakan bahwa ijazah itu memang benar-benar asli atau palsu gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman komentar di kolom komentar video saya jika ada kritik dan saran atau ada masukan.